Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fisika, yaitu arus bolak-balik atau disebut juga alternating current. Nah, properti dasar yang akan kita dapatkan yaitu kita diharapkan bisa menganalisis persamaan arus maksimum dan tegangan maksimum. Kita juga bisa menganalisis persamaan arus efektif dan tegangan efektif. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi kelompok kita akan mengetahui persamaan arus maupun tegangan maksimum. Kemudian juga kita diharapkan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan arus dan tegangan maksimum. Kemudian materi ini yaitu materi arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik itu bisa kita artikan secara sederhana yaitu arus listrik yang nilainya berubah-ubah secara bolak-balik, jadi bernilai positif jadi nilai negatif dan sebaliknya terus-menerus. Berbeda dengan arus yang searah atau DC, itu nilai arus maupun tegangannya itu tidak berubah-ubah. Salah satu contohnya yaitu generator yang merupakan penghasil yaitu arus ataupun tegangan. Nah, tegangan bolak-balik adalah tegangan yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah secara periodik. Kemudian pada bahasan ini kita membahas juga kaitannya dengan nilai maksimum. Karena pada dasarnya kita sudah tahu bersama bahwa yang namanya arus itu mempunyai nilai tetapi mempunyai karakteristik juga. Untuk mengetahui karakteristik arus, maka menggunakan alat yang namanya osiloskop, sehingga ketika arus itu kita pelajari menggunakan alat osiloskop, yang di osiloskop itu ada yang namanya pengatur horizontal, pengatur vertikal, fokus, pencerahan, ternyata menghasilkan yaitu grafik. Nah, grafiknya itu yaitu menyerupai grafik sinus dimulai dari titik 0, naik, turun, naik, turun. Nah, grafiknya itu seperti grafik sinus. Nah, sehingga persamaan arus itu bisa kita tuliskan yaitu I maksimum sin omega T. Nah, di sini ada sin omega T. Ini menunjukkan bahwa karakteristik arus itu seperti grafik sin. Nah, di sini persamaannya I sama dengan I maksimum sin omega T. Kemudian kita lanjutkan, selain mempunyai arus juga mempunyai tegangan. Nah, tegangan, di sini ada sama dengan arus juga. Bahwa bentuknya itu juga seperti grafik, yaitu grafik sinus dimulai dari titik 0, kemudian naik, kemudian turun, naik memotong sumbu X atau di sini sebagai sudutnya, terus seperti itu seperti grafik sinus, sehingga tegangan pun mempunyai persamaan V sama dengan V maksimum sin omega T. Nah, V maksimum ini maksudnya yaitu nilai tegangan pada saat tertinggi nilainya di puncak ini. Itu merupakan tegangan maksimum. Kemudian bisa kita lanjutkan bahwa pada saat kita itu mengetahui nilai yang ada pada sebuah alat, di sini ada yang namanya tegangan efektif. Tegangan efektif. Nah, secara mudahnya yang namanya tegangan efektif itu nilai tegangan yang dapat kita lihat di alat ukur tegangan. Itu merupakan
V efektif, tegangan yang dapat kita ketahui nilainya menggunakan alat ukur. Maka yang diketahui di situ dengan tekanan efektif. Nah, secara rumus tekanan efektif itu bisa kita rumuskan, bisa kita cari dengan cara V maksimum, tegangan yang paling tinggi nilainya dibagi akar 2. Kemudian selain ada tekanan efektif juga ada yang namanya arus efektif. Nah, sama ini. Sehingga ketika kita itu mengetahui nilai arus yang ada pada alat ukur arus, misalkan ampere meter, maka nilai yang diketahui di ampere meter itu di alat ukur arus itu merupakan arus efektif. I efektifnya. I efektif itu bisa kita cari dengan cara membagi I maksimum, arus yang paling besar nilainya, dibagi akar 2. Kemudian kesimpulannya dari bahasan dari awal tadi bahwa arus bolak-balik arus di mana besar dan arah arusnya itu berubah-ubah secara bolak-balik, ya, bolak-balik. Kemudian kuat arus maksimum ini nilai arus yang paling tinggi dari arus bolak-balik itu atau arus AC. Kemudian VM itu merupakan tekanan yang paling besar pada arus bolak-balik. Kemudian tekanan efektif, tekanan bolak-balik yang setara dengan arus secara arah untuk menghasilkan jumlah valor yang sama. Atau bisa juga kita artikan tadi saya jelaskan tekanan efektif itu merupakan tegangan yang nilainya itu dapat dilihat pada alat ukur. Kalau itu merupakan arus, maka namanya arus efektif. Kalau itu merupakan tegangan, itu namanya tegangan efektif. Itu yang dapat kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, maka kita akan